Kalau kalian itu fans Marvel ya, coba kalian pikirin nih, kapan terakhir kali kita itu mendapatkan sebuah game Marvel yang bener-bener menghadirkan seluruh semesta Marvel gitu dalam satu experience yang cukup besar gitu. Gini, kita nggak lagi ngebahas tentang sebuah karakter kayak Spider-Man di dalam satu game, bukan. Bukan juga game fighting ya kayak Marvel versus Capcom, enggak. Tapi sebuah game yang dimana kita itu bisa menjelajahi dunia Marvel yang luas gitu loh, dan mengumpulkan banyak hero. Terus ada alur cerita yang itu cukup besar, dimana kita sebagai player akan merasakan kehidupan sebagai bagian dari semesta superhero terbesar di dunia gitu loh. Dan jawabannya tentu kayaknya nggak ada kecuali game Disney satu ini. Itu juga nggak semuanya Marvel, ini game Disney. Ya, kalau kita pikir-pikir lagi ya, selama beberapa tahun terakhir ini, ya Marvel lebih banyak merilis game yang fokus pada karakter tertentu atau proyek dengan skala yang lebih terbatas. Nggak, ini nggak lagi ngebahas tentang game Marvel Tactic ya, kayak Midnight Suns, tapi ngebahas tentang sebuah game yang mungkin open world. Memang ada game Marvel Spider-Man yang bisa dibilang sukses besar. Ada juga game Marvel Rival yang emang berhasil menarik perhatian banyak player. Tapi Marvel Rivals ini udah mirip Overwatch yang karakternya Marvel. Dan lagi, untuk game RPG open world yang skalanya gede yang menghadirkan banyak karakter Marvel sekaligus, ya pasar ini kayaknya masih belum bener-bener punya game yang bisa untuk dimunculkan ya kan. Dan ya kayaknya masih belum ada nggak sih. Marvel itu dikabarkan lagi ngembangin sebuah game action RPG open world baru yang untuk sementara dikenal dengan nama Project Comet. Meskipun informasi resminya tuh masih sangat terbatas ya. Dan banyak sumber industri juga menyebut kalau proyek ini itu memiliki beberapa elemen yang mengingatkan kita ya dengan formula yang ada di Genshin Impact. Kalau rumor terbaru ini benar, ini bisa menjadi salah satu proyek game Marvel yang paling ambisius dalam beberapa tahun terakhir. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang Project Comet, kita itu perlu melihat ke belakang terlebih dahulu juga. Karena sebenarnya ini tuh bukan pertama kalinya Marvel tuh mencoba masuk ke pasar game open world dengan banyak karakter yang bisa dimainkan. Jadi pada tahun 2021, Netmarble tuh merilis sebuah game mobile bernama Marvel Future Revolution. Jadi saat pertama kali diumumkan, game ini tuh langsung menarik perhatian besar. Alasannya ya cukup sederhana guys, karena konsep yang ditawarkan tuh memang sangat menjanjikan banget, dimana kita sebagai player itu bisa memilih berbagai superhero Marvel terkenal kayak Spider-Man, Iron Man, Captain America, Doctor Strange, Captain Marvel, Storm, dan banyak karakter lainnya. Game tersebut juga menghadirkan dunia semi open world yang cukup luas untuk ukuran mobile. Ada berbagai wilayah yang bisa dijelajahi, cerita yang fokus pada multiverse juga, sistem kostum yang sangat detail, serta pertarungan real time yang cukup menghibur kalau kita mainin. Banyak player saat itu bahkan menyebut kalau Marvel Future Revolution tuh sebagai salah satu game Marvel mobile yang paling ambisius yang pernah dibuat. Karena dari sisi visual, game ini juga terlihat mengesankan, apalagi kalau dibandingkan dengan standar game mobile pada saat itu. Untuk pertama kalinya, banyak penggemar tuh merasa bisa merasakan petualangan superhero Marvel dalam skala yang lebih besar langsung dari HP mereka. Namun seperti yang sering terjadi dalam industri game live service ya, awal yang menjanjikan tuh nggak selalu berakhir dengan kesuksesan jangka panjang. Karena beberapa bulan setelah peluncuran, berbagai masalah tuh mulai muncul. Player mulai mengeluhkan progres yang terasa lambat, sistem monetisasi yang dianggap terlalu agresif oleh sebagian komunitas, sama update konten yang nggak selalu mampu mempertahankan minat pemain dalam jangka panjang. Sementara itu, kompetitor kayak Genshin Impact ya terus berkembang dengan ngasih map baru, karakter baru, event besar ya kayak event daily kayak gitu, dan update rutin yang bikin komunitasnya ya tetap aktif sampai sekarang. Persaingan tersebut akhirnya menjadi tantangan besar juga bagi Marvel Future Revolution tuh. Jumlah player tuh mulai menurun, komunitas juga jadi sangat kecil, dan pada tahun 2023, Netmarble secara resmi mengumumkan penghentian layanan game tersebut. Bagi banyak fans, ini adalah akhir yang cukup mengecewakan. Kenapa? Karena dibalik berbagai kekurangannya, Future Revolution tuh sebenarnya punya pondasi yang sangat menarik. Game tersebut itu membuktikan bahwa ada minat besar terhadap konten RPG open world-nya Marvel. Cuman eksekusinya ya belum cukup kuat untuk bertahan dalam persaingan jangka panjang. Nah, disinilah Project Comet tuh jadi sangat menarik. Karena kalau rumor ini tuh bener, maka proyek baru ini sepertinya mencoba mengambil pelajaran dari kegagalan di masa lalu. Salah satu aspek yang paling sering dibahas tuh adalah kemiripannya dengan
Genshin Impact. Tentu ya, kata mirip di sini tuh bukan berarti identik, namun akan ada beberapa elemen yang dirumorkan memang terdengar familiar. Misalnya, game ini tuh dirumorkan akan membawa dunia yang sangat luas untuk dieksplorasi, sistem koleksi karakter yang besar, mode co-op multiplayer juga, cerita yang terus berkembang melalui update secara berkala, dan kemungkinan adanya berbagai event musiman yang menghadirkan karakter atau cerita baru. Kalau emang bakal bener kayak gini, Marvel kayaknya pengen menciptakan sebuah platform jangka panjang bagi para fansnya. Mungkin sama seperti game DC Online, yang ya bukan sekedar game yang dimainkan selama beberapa minggu lalu ya nggak dimainin lagi, melainkan sebuah dunia virtual yang terus berkembang selama bertahun-tahun. Dan kalau dipikir-pikir lagi, Marvel emang punya bahan yang banyak banget dan juga konsep yang cocok untuk diterapkan seperti itu. Dikarenakan ya mereka punya ribuan karakter yang bisa digunakan dan dimasukin kan. Gak cuman Avenger dan gak cuman X-Men, gak cuman Guardian of the Galaxy itu nantinya. Dan pasti bakal masukin Fantastic Four, Midnight Suns, The Defender, Inhuman, Young Avengers, bahkan mungkin Thunderbolts, dan berbagai karakter-karakter dari multiverse yang hampir gak ada habisnya. Ya kita bisa bayangin kalau semua karakter tersebut tuh bisa hadir dalam satu game, itu bakal luar biasa sih. Jadi kita nggak cuman main Fortnite tuh buat dapetin dan pakai semua karakter yang cuman mungkin anggap aja skin doang. Potensinya memang bakal gede banget. Nah, selain itu, konsep multiverse yang saat ini juga jadi bagian penting dari Marvel juga ngebuka banyak kemungkinan menarik. Kenapa? Karena developer bisa menghadirkan berbagai versi alternatif dari karakter yang sama. Kayak misal Spider-Man dari universe yang berbeda, Iron Man dari realitas yang berbeda juga, atau bahkan ya karakter yang selama ini jarang muncul di berbagai game Marvel lainnya. Dari sudut pandang desain game live service, ya multiverse ini adalah alat yang sangat fleksibel untuk terus menambahkan konten baru tanpa harus dibatasi oleh satu alur cerita aja. Gak cuman itu, dengan adanya aspek co-op yang di sini yang disebutkan di rumornya, kalau emang jadi fokus utama, ini bisa jadi salah satu daya tarik terbesar dari Project Comet. Kenapa? Karena selama bertahun-tahun banyak fans juga kan yang pengen ada yang namanya game superhero yang bisa dimainin rame-rame. Gak, kita nggak lagi ngomongin tentang sebuah game Overwatch-like kayak Marvel Rivals, melainkan beneran game superhero gitu loh. Misal nih kita bisa pakai Spider-Man, teman kita pakai Wolverine, teman satunya lagi pakai Doctor Strange atau mungkin Captain America, dimana kita akan menghadapi bos besar kayak Thanos, Galactus, atau mungkin bahkan Kang atau Doctor Doom secara bareng-bareng. Nah, kalau ada konsep seperti itu, ya ini pasti bakal luar biasa banget dan potensinya juga bakalan gede. Tapi tentu kalau misalkan seperti itu, ya kita kalau lihat dari sejarah, tentu Marvel harus hati-hati. Kenapa? Karena punya banyak karakter terkenal aja tuh nggak cukup untuk menjamin kesuksesan sebuah game. Ya, ambil aja contoh dari game Marvel's Avengers dari Square Enix. Ini adalah contoh yang jelas. Meskipun mereka itu memakai lisensi Marvel dan populer banget, game tersebut gagal mempertahankan basis pemain dalam jangka panjang. Game Marvel Future Revolution juga mengalami nasib serupa. Karena itu, kalau Project Comet ini benar-benar sedang dikembangkan, Marvel harus mastiin kalau mereka itu nggak mengulangi kesalahan yang sama. Misalnya kayak memberi konten yang harus diupdate secara konsisten, memberikan sistem game ekonomi yang harus adil, terus progress player juga nggak dibikin terlalu terasa lambat atau terlalu terasa cepet tuh. Dan yang paling penting, gameplaynya harus cukup menyenangkan untuk dimainkan setiap hari. Karena pada akhirnya, player tuh nggak akan bertahan hanya karena mereka suka karakter Marvel aja. Dan kita bakal mainin sebuah game kan kalau gamenya emang bagus kan, secara gameplay mekanik dan lain-lainnya yang isi kontennya juga bagus, tentu kita bakal terus mainin gamenya. Gak cuman itu, faktor lain yang juga harus diperhatikan dan harus bikin menarik adalah gaya visualnya. Jadi kalau kita lihat ya, secara visual dari Project Comet ini yang sempat bocor, stylishnya tuh gak terlalu realistis kayak game Spider-Man ataupun Avenger, dan mungkin lebih mirip dengan gaya art style Marvel Rivals. Ini keputusan yang cukup masuk akal sebenarnya. Kenapa? Karena gaya visual yang lebih artistik kayak gini biasanya akan lebih mudah bertahan dalam jangka panjang. Ya contoh aja Marvel Rivals. Ya enggak, kita nggak lagi ngomongin tentang apakah game Marvel Rivals itu laku atau enggak di Indonesia, karena emang secara player game ini tuh masih banyak banget yang mainin. Tapi kalau di Indonesia kayaknya dikit yang mainin. Mungkin kita bakal bahas itu di video lainnya. Dimana pendekatan visual seperti ini mungkin developer menghadirkan karakter dari berbagai universe tanpa harus terikat pada desain yang terlalu realistis. Namun perlu diingat kalau sampai saat ini sebagian besar informasi mengenai Project Comet itu masih berasal dari rumor dan laporan yang nggak resmi ya teman-teman. Dimana Marvel sendiri itu belum
memberikan pengumuman lengkap juga mengenai proyek tersebut. Karena itu, semua informasi ini masih perlu disikapi dengan hati-hati sampai ada konfirmasi resmi dari Marvelnya langsung. Tapi meski begitu, satu hal yang cukup jelas adalah Marvel kayaknya masih sangat tertarik untuk balik lagi ke pasar game RPG deh. Dan ya, ngelihat besarnya potensi yang dimiliki dari universe Marvel sendiri, keputusan tersebut sebenarnya nggak terlalu mengejutkan. Kalau misalkan nih Project Comet berhasil menghadirkan pengalaman yang lebih matang dan lebih baik dibandingkan Future Revolution dan menghindari kesalahan yang pernah terjadi pada Marvel Avengers, bukan gak mungkin game ini tuh bisa jadi salah satu proyek Marvel terbesar dalam beberapa tahun ke depan. Ya untuk saat ini kita tuh hanya bisa menunggu informasi resmi dan melihat bagaimana perkembangan proyek tersebut. Namun sebagai fans Marvel tentunya akan sangat menarik membayangkan kemungkinan kita itu bisa menjelajahi dunia superhero yang luas bersama para player lainnya. Kayaknya kalau game ini beneran dibikin, mabar sama Bang Eka tuh. Kalau misalkan nih Project Comet tuh bener-bener jadi game open world Marvel berikutnya ya, kira-kira hero siapa yang pengen kalian pakai pertama kali? Kalian pengen pakai Spider-Man, Iron Man, atau Doctor Strange? Kalau aku jelas, kalau game ini rilis aku pengen pakai Wolverine gitu ya. Dan iya, atau kalian punya pilihan karakter lain, coba tulis di kolom komentar. Terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai habis. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini. Dan gak lupa, aku udah nyediain link di deskripsi di bawah untuk kalian cek berbagai produk-produk yang berhubungan sama game dan juga Marvel. Dan ya kalian kalau tertarik bisa klik aja. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.